jemaah Islam ini kaya gala. Orang Islam ini kaya semua, agama belum tentu terjaga. Karena Allah tidak menjaga agama dengan harta. Orang Islam ini berpangkat gala, pejabat gala, hebat gala, agama belum tentu terjaga. Karena Allah tidak menjaga agama dengan pangkat dan kedudukan, tapi Allah menjaga agama dengan ilmu. Maka selama anak-anak kita belajar menimba ilmu di pondok pesantren, kita ikut sumbangsih menjaga agama. Ingat Nabi menegaskan wa annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu bukan saudagar kaya raya, bukan pengusaha, bukan pejabat penguasa. Pewaris agama itu ulama. Dan generasi para ulama itu santri. Yang terhormat Camat Muara Uang, yakni Pak M. Alfian SPD. Pak Camat, Pak? Mantap. Bu Camatnya mana, Bu Camatnya? Beserta Bu Camat. Bu Camat agak bungok, Pak Camat agak lurus. Kan makan mati Pak Camat nih caranya. Semoga Pak Camat beserta keluarga senantiasa diberkahi, karirnya sukses. Kita doakan menjadi kepala dinas. Amin. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Bapak Komarudin SAG. Tadi sama istri juga ya Pak? Oh sama anak? Istri tidak bilang? Nunggu rumah, pokoknya yang penting ada yang ngawal. Soalnya Pak KUA ini ganteng soalnya. Semoga Pak Komarudin juga sukses di karir kedinasannya. Kita doakan juga jadi kepala kemenak kabupaten nantinya. Amin. Selanjutnya yang kami hormati Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Boy ya Pak. Kita Kepolisian Republik Indonesia sedang berduka. Di Lampung baru saja ada tragedi, 3 anggota Polri ditembak mati. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, itu daerah Texas, daerah hitam di Lampung. Jadi di sana beredar narkoba, beredar senpi ilegal, beredar perjudian merajalela, dan ada oknum anggota yang menjadi backing, bahkan bukan backing, bandar judi sabung ayam. Mereka promosi di media sosial tanggal 17 Maret bertepatan dengan 17 Ramadan, bertepatan dengan 17 Nuzulul Quran. Mereka promosi judi sabung ayam besar-besaran. Banyak yang pelat BG juga hadir Pak. Kemudian tim dari Polsek dan Polres Waikanan dipimpin oleh Kapolsek melakukan penggerebekan. Kapolsek Negara Batin baru turun mobil langsung diberondong senjata laras panjang, kemungkinan AK-47 itu Pak. Diberondong, 3 anggota Polri gugur, dan mudah-mudahan Allah tetapkan mati syahid semua. Allahumma amin. Alangkah teganya pelaku. Dia aparat negara, bisa keliaran pakai AK-47, bisa keliaran nenteng-nenteng senjata, jadi bandar judi sabung ayam, dan mengadakan perbuatan maksiat itu di bulan suci Ramadan. Akhirnya secara nasional Kepolisian Republik Indonesia berduka atas gugurnya 3 anggota Polri terbaik yang gugur dalam tugas dalam rangka memberantas pekat penyakit masyarakat. Kemudian yang berikutnya
yang kami hormati dan yang kami takzimi, Bapak Kepala Desa Seri Kembang, Pak Epan Nuradi, namanya kerenian soalnya Pak. Epan kan keren namanya. Semoga Pak Epan beserta keluarga semakin diberkahi dan Allah berikan kemudahan dalam memimpin Desa Seri Kembang ini. Khususnya yang kami takzimi dan yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, yakni Bapak Kiai Suwaidi. Kalau jemu jauh Pak, seperti beliau ini tidak boleh lagi dipanggil Ustaz, harus dipanggil Kiai kalau jemu jauh, karena sudah mangku pondok pesantren. Kalau Ustaz itu buat yang suruh-suruhan, yang ngajar. Cuman kalau sudah pengasuh pondok pesantren, biasanya jemaah Jawa manggilnya Kiai Pak. Cuman ada guyonan di masyarakat kita ini, kalau bini masih satu, masih siko, manggilnya Ustaz. Ame binilah dua, manggilnya Kiai. Jadi soalnya ini siko apa dulu? Ompai siko pantas manggilnya Ustaz, kayaknya Kiai ya. Emak itu nak nambah kalau emak itu. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Takmir Masjid. Masjid apa ini? Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, Bapak Kepala Dusun, Ketua-Ketua RT, kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat, para asatid, jemaah-jemaah tua kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan anak-anak yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Aku ini agak batuk gara-gara kan pantangan minum es selama puasa. Pas berbuka mahi di ulak segara, aku minum es lemak nian. Es buah itu 4 gelas, 4 cangkir habis Pak. Jadi pas ceramah langsung batuk-batuk Bapak Ibu, seperti sakit di kerongkongan ini. Jadi mohon maaf kalau agak batuk-batuk sedikit. Perkenalkan, nama saya Suparman Abdul Karim. Nama Suparman ini kayaknya jemu jauh Pak. Aku ini asli Jemugan, Ugan Senage. Jadi Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Ogan Komering Ulu. Cuman lah lahir di Lampung, lahir besar di Lampung. Dikasih nama Suparman karena lahir bulan Sapar, makanya surat Suparman. Ame lahir bulan Suro, Suratman. Ame paing, Paiman. Ame legi, Legiman. Biasanya jemaah kita, jemaah dihi, ame lahir bulan Sapar itu namanya Saparudin. Tapi aku ini dek de jadi dinjok nama Saparudin karena di dusun kita ada yang namanya Saparudin tertangkap maling ayam. Pas aku lahir tuh, urung Mbak, nggak jadi, dia jadi namanya Saparudin, lalu dikasih nama Suparman. Suparman itu Bu, kalau di Amerika pacak mehebang, bisa terbang, Superman. Apa bedanya Superman sama Suparman? Kalau Superman celananya di luar, kalau Suparman celananya di dalam. Itulah bedanya. Nah, aku tinggal Bapak Ibu di Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Jadi kalau dari pintu tol Kota Baru Bandar Lampung itu cuman sekitar 15 menit sampai ke kediaman kita. Pondok kita, pondok dihi, Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 1 khusus putra, Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 2 khusus putri. Baru rintisan 3 tahun jalan Bapak Ibu. Santrinya baru 100. Kalau Darul Iman,
Karena pondok lama, tanahnya juga libah. Alhamdulillah, walaupun di dalam dusun, Pak, ngatik dia menyangka, Pak. Walaupun dalam dusun, dalam kebun, rupanya di Kecamatan Muara Kuang, khususnya Desa Sri Kembang, ada pondok pesantren hebat, pondok pesantren Darul Iman. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah berjariah wakaf tanah pondok pesantren Darul Iman, sekaligus juga ikut partisipasi, entah ada yang bangun infak jariyah, ada yang menitipkan anaknya ke sana, mudah-mudahan dikekalkan pahalanya dunia sampai akhirat. Soalnya begini Bapak Ibu, jemaah Islam ini kaya gala. Orang Islam ini kaya semua, agama belum tentu terjaga. Karena Allah tidak menjaga agama dengan harta. Orang Islam ini berpangkat gala, pejabat gala, hebat gala, agama belum tentu terjaga. Karena Allah tidak menjaga agama dengan pangkat dan kedudukan, tapi Allah menjaga agama dengan ilmu. Maka selama anak-anak kita belajar menimba ilmu di pondok pesantren, kita ikut sumbangsih menjaga agama. Ingat Nabi menegaskan, wa annal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu bukan saudagar kaya raya, bukan pengusaha, bukan pejabat penguasa. Pewaris agama itu ulama, dan generasi para ulama itu santri. Makanya Bapak Ibu, aku masuk Sri Kembang ini bangga, Pak. Bangga jadi jemaah kita, bangga jadi jemaah dihi. Kanya jemaah Jawa saja yang pacak ngurus pondok. Rupanya jemaah Ugan, jemaah Kuang, kita bisa membina pondok pesantren. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Iman semakin besar dan berkembang. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, pondok pesantren Darul Iman nantinya sampai punya universitas. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini alhamdulillah malam ke-22 Ramadan, jamaahnya sebanyak ini, luar biasa Bapak Ibu. Biasanya kan kalaulah akhir Ramadan ini mulai longgar, soplah semakin maju, apalagi lah nak parak lebaran. Kalau kata jemaah di media sosial itu aku baca, Pak, tanda-tanda lebaran sudah dekat ada 5. 1, bapak-bapak sudah cukur rambut. Lah cukur belum nih, Pak? Belum ya. Amalah cukur rambut gerak parak lebaran. Pacak bahasa Bu, pacak Ibu. Karena ini bahasa Ugan ini soalnya kan, bahasa Senaga. Ciri yang kedua Bapak Ibu, sop taraweh lah semakin maju. Itu ciri lebaran sudah makin dekat. Jamaah sudah semakin berkurang. Ciri yang ketiga, jalan-jalan sudah pada macet, terutama di kota, apalagi yang dekat dengan mall. Ciri yang keempat, ibu-ibu lah sibuk ngelap kaca, ngelap meja, ngelap kursi, ngelap jendela. Itu tanda lah makin parah itu. Tanda yang kelima, ueh lah banyak, tapi tidak boleh dimakan, kecuali yang mutung. Itu tanda Pak, lebaran sudah dekat, lebaran lah parah. Jelas nih ancaknya itu. Ini alhamdulillah malam ini jamaah tarawih masih banyak. Tambah lagi malam ini kita nuzulul Quran. Ini Bapak Ibu, justru sebetulnya kalau di Masjidil Haram malam 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, masjid makin penuh, makin ramai. Salat tarawih di Masjidil Haram itu Bapak Ibu 20 rakaat.
bacaannya 4 juz. Makanya Bapak Ibu mending kita nih Pak, cuman 8 rakaat. Coba berhitung. Di zaman Nabi taraweh itu cuman 3 malam. Lantas taraweh masing-masing di rumah. 3 malam itu 8 rakaat di masjid, 12 rakaat di rumah. Baru di zaman Umar bin Khattab taraweh dibuat di masjid berjamaah 20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tarawehnya 20 rakaat. Cara mengerjakan tarawehnya begini Pak. Habis sholat isya pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 1 jam 2 jam kemudian sengaja berangkat ke masjid untuk taraweh. Nah kira-kira Bapak Ibu pacak dik mulai malam besok, malam besok nih sudah sholat isya ajung balik ke rumah masing-masing. Sekitar jam 9 malam kumpul lagi ke masjid. Labas Pak, ngate yang datang lagi. Itu tarawih di zaman sahabat. Di zaman Utsman 20 rakaat. Di zaman Ali 20 rakaat. Fatwa Imam Hanafi 20 rakaat. Fatwa Imam Malik 36 rakaat. Fatwa Imam Syafi'i 20 rakaat. Fatwa Imam Hambali 20 rakaat. Di Masjidil Haram 20 rakaat. Kalau malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, tarawihnya 4 juz. Mulai jam 8 sampai jam 12 malam, 4 jam. Ame dipakai di Sri Kembang, Pak. Jangankan makmum, imamnya kabur itu. Enggak sanggup Bapak Ibu. Cuman kalau di kita ame didihi Bapak Ibu jangan. Kalau kita ini menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dihi kita taraweh tadi 8 rakaat, 3 witir 11 rakaat, jadilah. Kalau bapak-bapak nak nambah lagi jadi 20 rakaat, pacak di rumah. Karena witir itu bukan penutupan. Witir itu hanya pengganjil. Ama kita di masjid lah melok witir, pulang ke rumah nak sholat tarawih lagi nambah boleh. Yang tidak boleh itu witir 2 kali. La witroni fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi pas nak sahur tarawih lagi nambah, tahajud misalnya boleh. Karena witir bukan penutup, cuman pengganjil. Orang yang sudah mengerjakan witir boleh sholat sunnah lagi, tapi jangan mengulangi sholat witir. Paham? Paham Bu? Karena kita menyesuaikan Pak. Di dusun kita ini apalagi jemugan nih lah malas nian. Nak tarawih ini lah malas nian. 8 rakaat jadilah, yang penting istiqomah insya Allah. Cuman pesan Pak, pesannya aku nih, walaupun cuman 8 rakaat jangan kepanjangan bacaan tarawih itu. Macam tadilah surat Al-Qadar sama Al-Hakumut Takatsur sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jangan kepanjangan. Di mana-mana ibu-ibu ini dari Sumatera sampai Jawa sampai Papua senangnya dengan imam yang bacaannya singkat. Betul apa betul? Ya apa ya? Ibu-ibu ini kesal nih yang imam tuh bacaannya panjang. Woi, tandenya dari ibu. Siapa imam tadi? Awas aman dia imam lagi. Tandenya dari ibu ini. Makanya baca yang singkat-singkat. Ada Pak, imam kancek itu alumni Mesir. Begitu ngimami sholat tarawih baca Yasin dia Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Begitu dia baca Yasin Pak, ibu-ibu bapak-bapak pura-pura batuk. Larami masih
Dia baca Fatihah, habis Fatihah baca Yasin, Yasin, Allahu Akbar. Nah, cuma siku ayat. Rakaat yang kedua sudah Al-Fatihah, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Rupanya baca Yasin satu rakaat satu ayat. Jadi tarawih itu Pak 8-11 rakaat itu paling 20 menit selesai. Ibu-ibu bertanya, siapa imam tadi? Si Fulan. Kalau mak itu kata ibu itu, kalau dia jadi imam lagi, aku nak tarawih lagi. Ame baca tiap malam dia jadi imam. Nah, rupanya Pak, ame imam bacaannya singkat, nak tiap malam ibu dia nak imam tulah. Makanya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila engkau salat mengimami orang banyak, ringankan, kata Nabi. Fa inna fihi mudha'ifa wal kabira was saqim. Karena di antara makmum itu ada orang lemah, ada jemaah tua, ugok-ugok, unggang-unggang, kajut-kajut. Kemudian ada orang yang sakit. Kalau sholatnya dewean, silahkan panjang sekendak dewe. Jadi jangan terbalik, pas jadi imam bacaan panjang-panjang, pas sholat dewean bacaannya qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, karena mengapa? Meringankan bagi makmum, semakin menggembirakan itu baik. Wa yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffiru, gembirakan, jangan membuat orang lari. Nah, kita ini adalah sholat cuman 11 rakaat. Mari kita istiqomahkan sampai akhir Ramadan. Semoga kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu, Al-Quran ini sebetulnya Pak diturunkan pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Kan tadi Pak Ustadz Komarudin dah baca ayatnya. Ngapa kita ini kalau 10 hari yang terakhir bacanya surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kan Al-Quran maksudnya Pak. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, pada malam Al-Qadar. Kita nyebutnya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Jadi Al-Quran itu 30 juz diturunkan sekaligus pada malam 17 Ramadan. Tapi belum sampai ke Nabi kita Pak, baru diwahyukan kepada Nabi kita berangsur-angsur pada malam Al-Qadar, antara malam 21, 23 dan seterusnya. Makanya kalau di Mesir peringatan nuzulul Qur'annya 10 hari terakhir Ramadan. Kalau di kita tanggal 17 Ramadan, artinya pacak gali, benar semua. Nah, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Pada kesempatan malam ini hendak saya sampaikan satu. Sikap kita kepada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang telah menurunkan Al-Quran bil haqqi, dengan kebenaran tanpa keraguan, wal mizan, dan keseimbangan. Halo halo Bu, kedengaran Bu? Kedengaran Bu? Baik. Al-Quran ini penuh keseimbangan. Coba kita teliti Bapak Ibu. Kata dunia, ad-dunya, dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 100. Saya ulangi. Kata al-hayah, hidup, dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 145 kali.
Kata mati disebutkan sebanyak 145 kali. Kata ad-dunya disebutkan sebanyak 115 kali. Kata akhirat disebutkan sebanyak 115 kali. Kata malaikat disebutkan sebanyak 88 kali. Kata setan disebutkan sebanyak 88 kali. Persis. Tapi ngomong-ngomong setan, Pak, kata Nabi, setan itu kalau bulan puasa dikebat. Bahasanya dikebat sama diikat ya. Dikebat. Idza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka gale. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup gale. Wa sulsilati syayatin, setan dikebat gale. Jadi setan ini kalau bulan puasa dikebat, diikat. Makanya setan libur. Ada pengumumannya, uji raja setan iblis. Pengumuman selama bulan puasa setan libur, perai. Pacak pula iblis basugan ya Pak. Selama bulan puasa setan libur, dia menggoda umat manusia. Tapi ama manusia masih berbuat maksiat, berarti dialah setannya. Ini pengumuman dari iblis. Setan tidak menggoda kita karena dia diikat. Artinya yang namanya perbuatan maksiat adalah inisiatif manusia. Maka kita tidak akan pernah bisa menyalahkan setan, karena setan tidak pernah mau disalahkan. Nah, kemudian yang berikutnya kata yaum dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 365 kali. Persis dengan jumlah hari dalam satu tahun. Kata syahr 12 kali bulan. Kata sa'ah jam 24 kali. Yang aneh Bapak Ibu, kata laut disebutkan sebanyak 32 kali. Kata darat al-bar disebutkan sebanyak 13 kali. Halo. Lautnya, laut 32 kali, darat 13. Ini tidak sama Bapak Ibu. Mengapa? Kalau pakai perbandingan matematis, persentase 32 banding 13, maka ketemu angka. Yang 13 itu 28,888888%. Yang 32 ketemu angka 71,1111 sekian persen. Kalau dibulatkan 29% banding 71%. Dan ternyata jumlah perbandingan darat dan lautan di dunia ini Pak, laut berjumlah 71%, daratnya berjumlah 29%. Persis, tidak berubah sama sekali. Makanya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau bahasa dihima ini, kalau kamu ragu nian, de percaya dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih. Sekarang kata Allah, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Tidak akan pernah ada yang bisa. Ada dulu Pak, jeme membuat ayat palsu tandingan Al-Quran. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku dapat wahyu. Bunyi ayatnya mah ini, al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil walahu zail. Artinya ini Pak, al-fil gajah, wa mal fil apa itu gajah,
Wa ma adraka mal fil, tahukah engkau apa itu gajah? Huwa khurtumun lahu khurtumun toil. Gajah itu ada belalainya panjang. Walahu zail, ada ikoknya pula. Oi, ndak usah pakai wahyu kalau mah ini, Pak. Ngapain pakai wahyu, Bapak Ibu? Dari dulu mah orang sudah tahu. Gajah itu belalai panjang, ada ekornya. Itulah ciri ayat palsu. Ada orang yang ingin menandingi Al-Quran, tapi dia tidak sanggup untuk mendatangkan satu ayat saja atau satu surat saja semisal Al-Quran. Maka poin yang pertama, mari kita imani Al-Quran. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib kita ini mempelajari Al-Quran. Halo? Halo? Mangkedik dengan toh. Kalau ngaji malam ini ibu-ibu ini kadang-kadang khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya menjam, mulutnya ngences. Oi, lah ketiduran rupanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Satu, dia belajar, yang kedua mengajarkan. Makanya Bapak Ibu, kalau berdasarkan hadis ini, pekerjaan yang paling mulia itu jadi guru ngaji. Ini berdasarkan hadis ini. Khairukum, baik-baiknya kalian, sebaik-baiknya Anda, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang barang siapa yang selalu belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bu, ada anak gadis? Ada? Kalau ada ya Bu, maaf nih. Umpama seandainya ada dua calon mantu, ibu-ibu harus milih. Yang sikok calon mantu ni jemekaya, undangannya, tongkrongannya pajero sport, tapi dia sholat, nggak pernah sholat. Calon mantu yang satu guru ngaji, tongkrongannya cuman sepeda jengki. Kira-kira Bu, yang diterima jadi calon mantu yang pajero apa jengki? Jengki. Oi, solehanian ibu-ibu nih Pak, solehanian. Oi, padahal di rumah lain lagi jawabannya Pak. Oi, mak pajero dek jengki. Allahu Akbar. Tapi begini Bapak Ibu, oke, mantunya belum tentu guru ngaji, namanya jodoh kan Pak. Anak ibu, anak bapak belum tentu jadi guru ngaji. Punya mantu belum tentu guru ngaji, tapi minimal muliakan guru ngaji. Cocok atau cocok? Bagaimana cara memuliakan guru ngaji? Mah ini kan anak-anak kita nih pintar-pintar nian tadi. Lah tampil di depan, lah pacak kasidahan. Ini kalau dia ngaji, dia mungkin pacak ini Pak. Maka harus hormati guru ngaji, datang ke guru ngaji. Pak Ustadz, Bu Ustazah, Mamang, Uwa, apa nyebutnya kita itu? Abi, Umi, Pak Kiai, Bu Nyai, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Jangan suruh berangkat dewe. Bertanya guru ngaji, anak siapa kau? Anak bapak. Ibu kamu? Ya ibu. Siapa namanya? Satu ya. Enggak jelas ini anak siapa Bapak Ibu. Kirim ke guru ngaji, pakai tata krama adab yang baik. Mohon Pak Yai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Bu Ustazah, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin.
Kalau dia bandel melawan, tepak, gebuk pantatnya, kami ikhlas. Maaf ya Pak, guru ngaji mendisiplinkan anak kita, mukul pantatnya, jangan sekali-kali diadukan ke polisi. Yang namanya Pak polisi profesional Pak, netral, pelayan masyarakat. Siapapun ngadu dilayani, namanya masyarakat buat laporan. Tapi apa artinya kita sebagai orang tua kalau mempidanakan guru ngaji? Kan kita ini paham Bapak Ibu, zaman dulu pakai uwi kan namanya, sebat pakai rotan itu kan. Aku dulu baca Fatihah itu Pak 6 bulan belum tamat, belum lulus itu, belum boleh ngalih. Karena sebat terus. Oke, zaman sekarang itu bukan zamannya Bapak Ibu. Tapi seandainya guru ngaji mendisiplinkan anak kita, ngebuk kaki atau pantatnya boleh. Yang nggak boleh itu ngebuk pinggang ke pucuk, itu jangan. Jangan menampar wajah, nggak baik Bapak Ibu. Kalau anak sering ditampar wajah, kemungkinannya ada dua itu. Kalau dia tambah nakal, jadi preman, malah stres Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang pengen anaknya jadi preman tambah nakal, tepak itu kepalanya tiap hari. Kalau tidak jadi preman, gila dia, hilang ingatan. Jadi selama itu pinggang ke bawah, silahkan pendidikan. Saya ulangi, titip anak kami, kalau dia nakal marahin, kalau dia melawan pukullah pantatnya, kami ikhlas. Tapi anak kami bangga Pak Guru, sabar. Kalau keturunan nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya. Ya kadang-kadang begini Bapak Ibu, goblok itu nurun loh Pak. Terutama nurun umatnya ini. Biasanya yang ini tuh nurun ibunya. Makanya aku nonton di TikTok, ada budak kecil ditanya umaknya. Kata umaknya, 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. 1000 tambah 1000, 2000. Nah itu kamu tahu, itu kan duit. Oh ini nurun umaknya kalau urusan mak ini nih. Umaknya ini Pak, matematika salah-salah, tapi kalau duit, tak bisa salah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita muliakan guru ngaji, antar anak ke guru ngaji. Soalnya begini Bapak Ibu, halo. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Mengapa demikian? Saya tidak pernah nonton Bapak Ibu, saya tidak pernah nonton berita guru ngaji demo minta diangkat PNS. Nggak ada itu. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional ini. Gajinya nggak seberapa. Makanya benar kalau kata orang di media sosial itu, artis dibayar mahal, tapi kelakuan oknumnya merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Berapa gaji guru di Darul Iman tuh Pak Kiai? Oh 700 ya? Waduh 700 Pak. Gaji guru. Segalanya dapat Bapak Ibu. Nak mana nak besar, bagaimana mau besar Pak? Sahriyah SPP Pondok Pesantren Darul Iman ini termurah se-Indonesia, 400.000 sebulan. Untuk makan saja tidak cukup itu Pak. Harga beras berapa maknanya? Harga beras itu kan 15.000 10 kilo kan, 1 kilo kan. 10 kilo tuh 150. 1 kilo 15.000. Ini 450.000 berarti seakhirnya berapa itu? 12.000. 12.000 sekali makan 4.000. Subhanallah. Makanya aku usul dengan pemerintah pusat itu, anggaran makan bergizi gratis itu, daripada dikirim dalam bentuk makanan, kirim saja duitnya ke pondok pesantren. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Kalau semua itu duitnya Pak, makan 3 kali sehari. Bayangkan 12.000 makan 3 kali sehari, pagi, siang, petang.
Ini luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan guru-guru di Darul Iman, ustadz ustazahnya berkah semua rezekinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Nah, artis dibayar mahal tapi kelakuan oknumnya merusak moral bangsa. Coba kita berhitung. Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting nyanyi sikok lagu 30 juta, 50 juta, nyanyi cuma 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, nyanyi sikok lagu 50 juta, nyanyi gak nyampe 5 menit. Kemudian Siti Badriah cuman nyanyi 1 lagu, emang lagi santai. Mah itu saja 50 juta, nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia yang bayarannya paling mahal itu Agnes Monica. 1 lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah aku Pak ceramah lesu ini jauh dari Lampung tuh, jauh lah campur iyak batuk pula Pak. Apalagi Pak Kades sering ngomong sampai sahur ujinya. Dong. Mana kira-kira Pak? tapi ikhlas ya. Ngapa kita harus ikhlas Pak? Karena malu dengan guru ngaji. Malu dengan guru ngaji itu. Guru ngaji yang tak bergaji. Malu kita Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan para guru ngaji. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang terpenting adalah mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting main. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, sekaligus penjelasan itu. Wal furqan, pembeda antara yang hak sama yang batil. Amalkan Al-Quran. Halo. Itu yang terpenting. Kita harus ngerti halal haram. Zaman ma ini Bapak Ibu adalah zaman mayubalir rojul. Seseorang tidak mempedulikan min aina asobal mal, dari mana dia dapat harta, min halalin au haramin, dari yang halal dari yang haram. Halal haram hantam gali. Makanya kita diprihatin yang baru terbongkar Pak, korupsi timah 300 triliun. Pertamina berapa triliun Pertamina? Apalagi Antam, emas Antam, emas berapa harga emas Bu? Berapa? 9? 1 gram berapa 1 gram? 1 juta? 1 juta. Dia dapat. Oh, ibu-ibu ini berarti nggak pernah mikirin emas ini berarti ya. Ibu-ibu ini solehah semua. Kalau tidak salah Bapak Ibu, harga emas Antam itu 1.800.000 sebulan. Ya, 1 gram. 1 gram. Kalau ibu-ibu nak berjual emas, inilah waktunya. Berjual emas, Pak. Emas itu mahal sekali. Jadi korupsi Antam itu mencapai 1.000 triliun. 1.000 triliun itu nolnya berapa Bu? Dia keluar. Itu kalau dipencet di kalkulator, error kalkulator itu. Kalau 1 triliun itu nolnya 12. Berarti kalau 1.000 triliun Pak, 15 nolnya itu Pak. Saking banyaknya. Ame 1.000 triliun itu dibelikan cendol gale. Tenggelam Indonesia nih Pak, lautan cendol. Saking banyaknya 1.000 triliun itu. Mengapa ini terjadi? Banyak
orang yang tidak mengerti halal haram. Makanya saya usul dengan pemerintah pusat, daripada jadi korupsi, program makan bergizi gratis itu ganti saja dengan sekolah bebas biaya. Setuju apa setuju? Sekolah tanpa pungutan, Pak. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kalau baca sampai universitas. Daripada jadi bancakan, daripada jadi korupsi. Indonesia ini mah ini, Bapak Ibu. Puasa Ramadan tamat, maksiat lanjut. Sholatnya STMJ, sholat terus, maksiat jojong. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Ini orang Indonesia, Pak. Makanya yang korupsi itu rata-rata telah pernah berangkat haji. Yang ditangkap KPK itu rata-rata telah pernah berangkat haji. Agama cuman kamuflase. Ecak-ecak berjubah agama tapi kelakuan setan. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, kelakuannya kelakuan setan. Tidak mencerminkan hati-hati. Sekarang zaman kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya demit. Jubahnya jubah kenabian, dalamnya setan. Kelakuannya tidak sesuai dengan penampilannya. Kalau kata bahasa agama talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Kalau kata wong Palembang waluyo, pacak waluyo, wajah lugu ati buayo. Atau mulyono, Pak, wajah mulyo ati tidak keno. Kita tertipu oleh penampilan. Kadang-kadang glowing tampaknya di media sosial, kenyataannya tidak. Makanya ada pantunnya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Di WA, Pak, foto profilnya tuh glowing skincare, rupanya burik, Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Halo. Lana 1 jam, dilanjutin kira-kira. Dikit lagi tanggung ya. Nah ini maaf ya Pak, agak manjang dikit ini. Kita ini sebentar lagi Idul Fitri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelang Idul Fitri menaiki mimbar. Persis ini mimbar Nabi itu. Jadi sebenarnya Pak, mimbar sunnah itu mah ini. Tangganya di depan, tanpa tutup di depannya. Tapi ada yang bertanya, bolehkah mimbar itu ada tutup di depannya? Boleh, Bapak Ibu. Mengapa mimbar sekarang ada tutup di depan? Gara-gara yang khutbah Jumat itu khotibnya grogi, Pak. Jadi gemetah mah ini dia. Dan kan ngate kecaan, Bapak Ibu, maka mangke dekinaan tidak kelihatan groginya, dikasihlah tutup depan, Pak. Aslinya mimbar itu kan mah ini. Depannya tidak tertutup. Di Nabi naik mimbar, jumlah tangga mimbar itu ini 3 tangga. Usahakan jangan lebih. Nabi naik tangga yang pertama ngucap amin. Naik tangga yang kedua mengucap amin. Naik tangga yang ketiga mengucapkan amin. Sahabat bertanya, Nabi, apa yang diaminkan? Siapa yang berdoa? Kata Nabi, inna Jibrila aradoli. Jibril empainilah datang nih, kata Nabi. Dia berdoa, ba'da man adraka ramadhana falam yughfarlah. Jauh dari rahmat Allah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. 1. Ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika.
celaka. Orang yang disebut namamu di sisinya, dia tidak bersolawat kepadamu. Makanya Bu, Pak, jangan lupa kalau ada yang nyebut Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung jawab. Sepisit-pisit manusia. Sri Kembang nyebut pisit itu apa? Kemehit. Pelit. Pelit, pisit, kemehit, kedekut. Sepelit-pelit manusia, sepisit-pisit manusia itu disebut nama Nabi, tapi lisannya tak bersolawat. Makanya tadi itu aku diawalkan nyebut Nabi Muhammad, ngapa Bapak Ibu dia salawat ini? Ini, apanya? Oh, dalam hati. Ujiku barak mati ini. Aku ini agak tuli soalnya mana ini. Di dalam hati, bagus, boleh. Apakah salawat itu boleh dalam hati? Boleh, karena salawat kategori zikir. Salawat wirid itu boleh dalam hati. Yang enggak boleh dalam hati itu baca Quran. Kalau Bapak Ibu baca Quran di dalam hati, namanya bukan tilawah, bukan baca Quran, tapi namanya zikir. Makanya imam sholat baca Fatihahnya di dalam hati, mutmainin. Dalam hati baca Fatihah, sholatnya tidak sah, wajib diulang. Jadi baca Fatihah itu walaupun sir harus qomat kamit, begini, harus qomat kamit, karena itu rukun, harus diucapkan dengan lisan. Tapi kalau sholawat dalam hati boleh, karena itu kategori dzikir. Yang berikutnya doa yang ketiga, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma, celaka orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tak sempat dia berbakti kepada orang tua. Halo, kita ulas sikok-sikok dikit-dikit jadilah. Yang pertama, jauh dari rahmat Allah. Orang yang bertemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Salah satu yang dosanya tidak diampuni itu lil musyrikin au musahin, orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Pak, Bu, masih ada musuh? Hati. Kalau ada minta maaf. Kalau musuh dalam selimut ada, Bu? Ada. Wajib itu, Pak. Mandi dengatik, nyari lagi. Jadi Bapak Ibu, maaf-maafan. Orang yang masih bermusuhan tidak diterima puasanya dan tidak diampuni dosa-dosanya. Makanya maaf-maafan. Ama pacak jangan nunggu lebaran Bapak Ibu, maknahi maaf-maafannya. Datang ke rumahnya. Nah, jam lah bunyi jam tu ya. Maknahi maaf-maafan itu. Ama jauh boleh ditelepon. Halo, minta maaf. Ngomong. Kalau ditelepon dia ngangkat-ngangkat, baru boleh WA. Cuman WA jangan kepanjangan. Kita ini galak kepanjangan, Pak. Ketika mata tak mampu menatap, tangan tak mampu menjabat, lisan tak mampu berucap, kaki tak mampu melangkah, stroke namanya itu. Pantasan sudah lebaran banyak jemaah stroke Bapak Ibu. Doanya dewek soalnya, Pak. Langsung to the point. Aku ni ada salah dengan kamu. Aku nak minta maaf ni ya. Tugas kita minta maaf. Ama sedusun di Sri Kembang datang ke rumahnya minta maaf. Cuman mah ini Bapak Ibu, yang susah itu kita lah minta maaf. Datang ke rumahnya dia banting pintu, diajak salaman dia narik tangan. Kita assalamualaikum dia pura-pura tuli. Hase budak dia dengan neng. Ketemu di jalan dia melipir-melipir, minggir masuk siring. Salah dia dewek kan? Kitalah minta maaf. Kalau ketemu yang macam itu, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palaknya atau ekornya? Palaknya apa ikoknya? Coba sekali lagi. Ama kehe baca kehe.
ama keheberok tuhun dari batang. Yang dulu itu palaknya pikoknya. Ada yang jawab palak, ada yang jawab pikok. Ini tebak-tebakan cak lontong nih Bapak Ibu. Yang jawab palak salah, yang jawab pikok salah. Iya benar. Ada pertanyaan kehetuhun dari batang. Dulu palaknya pikoknya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, dipikir, monyet kok dipikir. Jadi arti kata bu, ama ada jeme loi lanutuk nian. Nak benah dia tulah, dek kena uang, nak kendaknya dewe. Kita salaman dia dek degala, di assalamualaikum dia nuli, di dengan neng Bapak Ibu. Kita minta maaf dia ndak ngenjok. Ingat kata Pak Parman itu, bekok turun dari batang. Emang gue pikirin, nggak usah dipikir. Tugas kita cuman minta maaf. Cocok atau cocok? Nah yang paling nyata itu Bapak Ibu, bapak-bapak ini wajib minta maaf dengan bini. Cocok atau cocok? Lah leman nian bapak-bapak ini nyakiti hati bini nih. Lah leman nian. Woi luar biasa. Aneh kan Pak. Pokoknya nak lebaran ya panggil di situ. Mama, sini kudai mama. Apa Papa? Duduk kudai mama. Mama pacak tiap bulan itu Pak. Ambek di kantong kanan, agak serat nih, banyak duit tuh. Agak empas sedikit Pak. Ceker 15 juta. Duit apa ini Papa? Ini duit belanja Mama. Bayar listrik, beli bahas, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian. Cukup Mama? Cukup Papa. Malah bersisa, di sisa simpan telah. Woi mantap. Ngekap duit 15 juta alangkah bangga bini Pak. Begitu bini nak masuk ke kamar, kelekudai Mama. Nanti dulu. Apa lagi Papa? Ambil lagi kantong kiri Pak, banting lagi, empaskan 15 juta. Jeleger. Apa ini Papa? Ini bonus untuk Mama. Berangkatlah ke mall, jangan balik Mama kalau dia habis duitnya. Kendaknya nian tuh caknya. 15 juta duit belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Galak ini Bu. Mimpi. Cuman mah ini Pak, ibu-ibu lada ujung itu. Dari mana duitnya? Kata itu. Arti kata itu, ibu-ibu di Sri Kembang ini memanglah qanaah Pak. Lah nerima apapun hasil laki itu tadi. Makanya ibu-ibu ini bakal masuk surga gale caknya. Amin. Cuman ini Pak, ibu-ibu ini di mana saja, bukan cuma di Sri Kembang, di Lampung, di Jawa, di Indonesia, di dunia ini, ibu-ibu ini paling benci dengan suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada yang mah itu? Mana kira-kira? Kalau ada, ini ungkit-ungkitnya itu yang tidak lemak tuh Bu ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya Bu, mengkeadil ibu-ibu juga punya kewajiban minta maaf dengan suami. Betina nih Bu Hebay ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau nak masuk surga gampang Bu, tinggal taat nuhud dengan laki, masuk surga. Tapi yang nak masuk neraka gampang Bu, melawanlah dengan laki. Laki yang tidur Bu, cipakan palanya. Gratis masuk nerakanya Bu. Nggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Ketaatan kepada suami itu yang terpenting.
Makanya buat istri itu surganya nggak jauh-jauh, ridho suaminya. Nah yang berikutnya di bagian akhir, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma, jauh dari rahmat Allah orang yang membersamai kedua orang tua, au ahadahuma, dua-duanya sikok jadilah, sebelah tinggal, apa tinggal apa tinggal huma, tapi dia sempat bakti dengan jemetu. Kalau kata umat, jemetu itu Tuhan kedua. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Uji umat, aman anak saru, ulangi, aman anak lemah, umat dek nak minta. Benar bu kira-kira? Tapi aman dinjoing abe galak. Asa halatannya anak mana ini sekolah tinggi-tinggi, lah tinggal di Palembang, lah merantau ke Jakarta, nelpon dia ke Sri Kembang 5, damu jang, masih ada duit, masih cukup mak, cukup, kira-kira nak kihim lagi mak, dek dena, oh ya kebangga anak siko ini, bangga namanya tuh pak, aman nak nganjok jemetui, tuh jangan ditawari, langsung kirim. Yang namanya umat itu pasti budi. Bohong dia dengan anak bapak ibu, tak mungkin terus terang. Sebaliknya uji umat, aman anak saru, umat nangis yang malam. Aku ini pengalaman pak, kanya jema lemak pak, jema dusun, jema talangnya. Kalau di Lampung itu jemugan kan buat dusun namanya talang. Sama talang itu jema, karena pendatang kan di Lampung buatnya talang. Masuk listrikian sampai 2017 pak, di talang dihi itu merantau nian unggang dulu dari Saunage Batu Raja, Saunage Peninjauan, sengaja nian merantau ke Lampung, buka hutan, buka kebun, jadi jemu sari. Aku dilahirkannya di bidan, kannya di dokter, kannya di rumah sakit, bukan pula di dukun beranak, di kebun kau. Umat tu salah pula lah himbit tu masih ke kebun bang. Pas nanjak tebing kontraksi, hampir gurung-gurung bayi ini tadi. Kalau kata Jawa tu gelundung, hampir ngelinding bapak ibu, saking sarenya. Jadi hidup sare pak. Pernah aku ni lulus dari pesantren, lulus dari pondok, nak kuliah belum ngatik duit, umat dia disanggup karena janda, merantau di Bandar Jaya itu. Jualan koran di Bandar Jaya, setahun jualan koran. Sudah setahun jualan koran, pai ada duit dikit-dikit. Kuliah di IAIN dan Intan, UIN kalau mah ini. Itu cikal bakal tinggal di Bandar Lampung. Dia menginaknya manahi bapak ibu. Lah ada pondok dan lain sebagainya, tapi perjuangannya sungguh luar biasa. Amu umat datang, kakak nelpon, cek. Umat nak ke Karang, susul di Raja Basa, au cek. Lah sibuk aku pak, cakap tangan bahas sama pajak Islam kilo tu. Datang ke toko Cina, kok kata saya pinjam beras 20 kilo, tapi duitnya nanti. Lo nggak boleh ngutang kata si engkau. Enggak kok kata saya. Umat saya datang dari kampung ini, kalau dilihatnya berasnya dikit sedih dia kok kata saya. Saya pengen tunjukin beras saya banyak. Nanti kalau umat saya cepat pulang, berasnya nggak kepake, saya pulangin lagi sama koko. Oh ya boleh kalau gitu kata saya, demi membahagiakan umat. Kata si koko ini pak, pinjaminya duit 20 kilo pak. Batakan di kontrakan itu paling depan. Begitu umat masuk kontrakan bedengan, wih banyak bahasa anakku nih. Kan senang hati jemaah tua tuh. Alhamdulillah bapak ibu makai bahas yang dalam imbir tuh lah pak. Belum nyampe bahas itu habis umat lanak pamit balik. Alhamdulillah. Dia ketahuan kalau susah tuh tadi pak. Balik lagi ke toko bapak ibu. 7 tahun aku ngontrak di Bandar Lampung pak. 3 kali diusir dari kontrakan. Begitu pacak buat rumah dewe, nempati rumah. Mereka kata jemil itu rumah dangau ya. Nempati dangau dewe, umat datang langsung sujud syukur nangis. Ngapa mak nangis? Oi sarunian nganjang dulu ngontrak 7 tahun 3 kali diusir. Nah, umat pacak dari mana?
Ngan dek dia nak cerita na umak kuroh gala. Ngan minjam bahasa Lawi kilo ke jema Cina kan. Ngan balikkan lagi kan. Oi, itulah umak kuroh gala dia Bapak Ibu. Makanya aku berangkat haji itu tahun 2012, Pak. Berangkat ayo senang nian masih 29 tahun umur aku tuh waktu naik haji. Jadi haji termuda Pak di kloter tuh. Kebetulan aku karom pula. Berangkat haji senang nian begitu tawaf Bapak Ibu. Tawaf sunnah lah sudah gala haji. Umrah belum haji malahan, masih umrah awal. Jadi begitu di tawaf itu ada jemaah tuh mirip dengan umat. Oi, disitulah aku sadar ternyata aku yang naik haji nih Pak. Kanyuma, dia yang sare, dia yang berjuang. Oi, nangis aku Pak. Pas wukuf di Arafah, nak khutbah Arafah tuh. Uji ketua kloter, Pak Ustadz khutbah Arafah nggak sanggup saya. Lo ngapa? Saya nih nggak berhenti nangis karena ingat ibu saya. Saya berangkat haji umak dede. Itu rasa bersalah itu. Kata ketua kloter, teleponlah dulu umaknya itu. Pakai HP zaman Nokia zaman dulu itu Pak. Telepon dengan kakak, dengan cek. Minta maaf aku. Apa kata umak? Itu rezeki ngana. Ngan berangkatlah ikhlas umak nih. Doakan umak pacak berangkat pun. Baru Pak pacak khutbah Arafah. Walaupun sambil nangis khutbah Arafah itu. Maka aku bertekad halah mati umak sebelum berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah berangkat 2017 mahi Bapak Ibu. Alhamdulillah ada rasa bersalah Bapak Ibu. Umat yang telah berjuang segala. Nah terakhir aku nak cerita ini. Di zaman Nabi ada sahabat yang namanya Alqamah. Alqamah ini nak mati, tapi dia mati-mati. Talkinnya dari Nabi 3 kali, dek dia nyambung, dek dia nyau. Uji Nabi mana bininya? Kunang sini. Datang bininya, ngapa Nabi? Macam pula Nabi bahasa Ugan dia. Ngapa Nabi? Ngapa laki ngani sare yang mati ni? Entah je bini. Ama sepaca aku Nabi, dia ni ama sembayang selalu di masjid. Sop pertama di belakang imam. Tiap malam dia tahajud baca 1 juz. Kalau berangkat jihad dia dulu Nabi perang dan tidak pernah alpa berangkat jihad. Orang jema seilo ini kata Nabi, ngapa sare matinya? Uji bini Alqamah kalau endungnya Nabi, umatnya yang belum ridho nih. Oi, ngomong dari tadi di Nabi. Panggil umatnya, susulah umatnya nih. Dami disusul di ujung dusun rupanya Pak. Tinggal di umatnya nih. Payak parak pinggir pas batang hiugan itu kan. Ibarat kita zaman maknahi, panggil dijemput. Uji Nabi Bu, benar Alqamah ibu. Goh nia Nabi anakku ini. Anak jantan sikok nilah. Ngati ia lain anakku ya jantan. Kanya uji Nabi, maafkanlah Alqamah. Mengke dia gancang mati. Aman ibu ndak maafkannya. Sare dia mati. Apa kata umatnya? Demi Allah dan Rasulnya, saya belum bisa memaafkan Alqamah Nabi. Loh kata Nabi, ini kan anak ibu. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui dan membesarkan. Masa ibu tega tidak memaafkannya? Justru itu ya Rasulullah. Saya yang capek mengandungnya, saya yang sakit melahirkannya, saya ya Rasul yang lelah menyusui dan membesarkannya. Cuman saya belum bisa baca Nabi memaafkannya. Dah masalahnya Bu, Alqamah ini tega nih ya Rasul, anak jantan suhang. Ami kita kan tunggu tubang tuh Pak. Anak jantan suhang, itulah badahku besandah jumaknya. Dia misahkan aku dari rumahnya. Gara-gara bininya dia senang dengan aku. Oi, rupanya bini Alqamah ini model mantu yang gak suka mertua. Zaman mak ini ada mantu yang dia senang mertua. Banyak. Mentua makan banyak. Oi, makan banyak mak kau tu. Nyakah bahasa dia makan banyak. Mak gancang mati ya. Hasil kerepotan ngurus mentua ini tadi. Haduh Bu, ama itu je Nabi. Ini memang salah Alqamah mama ini. Aku dek minta lagi kata Nabi.
Nangkanlah Bilal, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, ngambil puntung, Pak. Bahasa kayu bakar bahasa sini apa? Hah? Kayu api. Mekas terjemah senaga kan puntung, kan? Kayu bakar, puntung. Kumpulkan banyak-banyak, dibuat ke api. Bertanya umatnya, untuk dama api itu Nabi. Alqamah ni, nak kami tunu bahasa ini kan? Nak kami tunu, nak kami bakar. Karena ama dek dari tunu je Nabi, dek kemati dia sampai kiamat. Sari je dia. Mama itu je Nabi angkat, ada yang angkat keteng kaki, ada yang jenjing tangan, dia ayun-ayunkan. Lah tinggal dikit lagi dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Endung nangis, nyembulung, endung berteriak sekencang-kencang. Apa kata umatnya? Ya Rasulullah, jangan sakiti anak saya, jangan bakar anak saya. Dirampas tubuh Alqamah, titik jatuh ke tanah, Pak. Air mata umat belinang, netes ke muka Alqamah tanpa ditalkin, langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Alqamah mati, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur. Selesai dikubur, kata Nabi, Alqamah masuk surga. Tapi bukan karena solatnya, bukan karena puasanya, bukan karena jihadnya, tapi karena maaf ibunya. Itulah kasih ibu. Kata jema, gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak, kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Baik, demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lah malak ngomong nih Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu dia malak dengan aku ya. Mudah-mudahan kita ini keluarga. Aku ini sebenarnya nak balik ke Senaga, cuman rupanya tadi kelemahan tidur Bapak Ibu, kelemahan tidur tadi. Jadi belum sempat ke Senaga. Insya Allah lain waktu kalau ke sini lagi aku mampir ke Senaga. Ini insya Allah malam ini Pak akan langsung putar balik ke Bandar Lampung, dan doakan perjalanan lancar dan selamat. Dan kalau ke Bandar Lampung jangan lupa mampir Pak, minta nomorku dengan Pak Zulman, mampir. Kalau ada anaknya nak mondok agak jauh dikit ke Bandar Lampung kan itu. Tapi Pondok Darul Iman inilah pondok kita Pak. Wakaf kita sama-sama, dihi sama-sama, kita besarkan pondok. Dan aku menegaskan 400.000 sebulan untuk ukuran pondok pesantren sangat murah Bapak Ibu, di tengah-tengah pondok yang sudah sangat mahal hari ini. Jadi demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi kita inilah keluarga Gale. Ama ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.